Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik dan tetap sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu pada mata pelajaran IPA. Nah, insya Allah akan membahas mengenai perkembangan sistem klasifikasi. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai sejarah klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu. Ahli filosof Yunani yaitu Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu ada kelompok hewan atau animalia dan kelompok tumbuhan atau perantai. Namun, keberadaan organisme mikroskopis belum dikenal pada saat itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami kemajuan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang kemudian disebut dengan kingdom. Nah, sistem kingdom yang pertama diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Sistem kingdom pun terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang dan sering menjadi pro dan kontra bagi para ilmuwan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari KD 3.2 dan 4.2 yang berbunyi mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, kemudian menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui literasi dan gambar, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa yang pernah mengemukakan mengenai pembagiannya. Yang pertama itu dikenal dengan sistem dua kingdom. Nah, sistem dua kingdom itu dikembangkan oleh ilmuwan Swedia yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, itu terdiri dari kingdom animalia atau dunia hewan dan kingdom rantai atau dunia tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu sistem tiga kingdom. Sistem tiga kingdom ini dikemukakan oleh ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1866. Nah, itu terdiri dari kingdom animalia, kemudian ada kingdom rantai dan kingdom protista. Kemudian yang ketiga yaitu sistem 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini diperkenalkan juga atau dikembangkan oleh ahli biologi Amerika yang bernama Herbert Copeland pada tahun 1956 yang terdiri dari kingdom animalia, kemudian ada kingdom rantai, kingdom protista, dan juga kingdom monera. Kemudian yang keempat ada sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom itu dikembangkan oleh ahli biologi dari Amerika juga yang bernama Robert H. Whittaker pada tahun 1969 yang terdiri dari ada kingdom monera, kemudian kingdom protista, kingdom fungi, kingdom rantai, dan kingdom animalia. Kemudian yang terakhir itu ada sistem 6 kingdom. Pada tahun 1970-an, seorang mikrobiologi bernama Carl Woese dan peneliti lain dari University of Illinois menemukan suatu kelompok bakteri yang memiliki ciri unik dan berbeda dari anggota kingdom monera lainnya. Kelompok tersebut dinamakan Archaebacteria. Archaebacteria lebih mendekati makhluk hidup eukariot dibandingkan dengan bakteri lain yang merupakan prokariot. Nah, hal itu menyebabkan terciptanya sistem klasifikasi 6 kingdom, pemisah kingdom Archaebacteria dari anggota kingdom monera lain yang kemudian disebut dengan Eubacteria. Adapun keenam kingdomnya yaitu ada kingdom animalia, kemudian kingdom rantai, kingdom protista, kingdom mycota, kingdom Eubacteria, dan kingdom Archaebacteria. Nah, namun hingga sekarang yang diakui sebagai sistem klasifikasi standar adalah sistem 5 kingdom yang ditemukan oleh Whittaker. Berikut ini adalah ciri-ciri umum organisme yang masuk ke dalam klasifikasi 5 kingdom.
Yang pertama itu ada Monera, ada Protista, yang ketiga Animalia, yang keempat yaitu Plantae, dan yang terakhir yaitu Fungi. Nah, yang pertama yaitu kingdom Monera. Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau organisme prokaryot. Meskipun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti. Bahan inti itu berupa asam inti atau DNA. Kelompok Monera ini terdiri dari Eubacteria, selama ini kita mengenalnya sebagai bakteri, dan Archaebacteria, yaitu bakteri yang hidup pada habitat ekstrim. Kemudian kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Nah, Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti atau organisme eukariot. Protista dikelompokkan secara sederhana seperti protista mirip hewan atau dinamakan dengan protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan yaitu alga, dan protista mirip jamur. Kingdom yang ketiga yaitu fungi. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Tubuh jamur ada yang terdiri dari satu sel berbentuk benang atau tersusun dari kumpulan benang. Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Oleh karena itu, jamur tidak dapat dikelompokkan dalam dunia hewan atau dunia tumbuhan. Kelompok ini terdiri dari semua jamur kecuali jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Kemudian kingdom selanjutnya yaitu kingdom Plantae. Plantae atau kingdom tumbuhan adalah makhluk hidup bersel banyak yang mempunyai kloroplas. Nah, di dalam kloroplas terkandung klorofil. Oleh karena memiliki klorofil, maka tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Sel tumbuhan tersebut termasuk eukariot atau memiliki membran inti, dan dinding selnya itu tersusun dari selulosa. Tumbuhan umumnya memiliki akar, kemudian memiliki batang dan daun, kecuali beberapa jenis tumbuhan yang memiliki akar semu atau yang disebut dengan rhizoid, seperti pada Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan itu terdiri dari secara kawin maupun tak kawin. Tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta, kemudian ada tumbuhan paku atau Pteridophyta, kemudian ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan yang terakhir yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Kingdom selanjutnya yaitu Animalia. Animalia atau kingdom hewan yaitu sel-selnya mempunyai membran inti atau eukariot dan tidak memiliki kloroplas. Selain itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf. Nah, pembagian hewan itu ada yang berdasarkan makanannya. Yang berdasarkan makanannya itu yang pertama, herbivora. Herbivora adalah golongan hewan pemakan tumbuhan hijau seperti ada zebra, kemudian jerapah, dan lain-lain. Kemudian ada karnivora. Karnivora adalah golongan hewan pemakan daging. Contohnya itu harimau, kemudian singa, kemudian buaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Omnivora itu golongan hewan pemakan daging dan tumbuhan hijau. Contohnya itu ada musang, kemudian ada ayam, ada tikus, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu insektivora. Insektivora itu merupakan hewan pemakan serangga. Contohnya ada cecak, kemudian ada kadal, ada bunglon, dan juga kelelawar. Kemudian pembagian hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama itu ada invertebrata. Invertebrata yaitu golongan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, kemudian ada Echinodermata. Nah, kemudian yang kedua itu vertebrata. Ada Pisces yaitu ikan, amfibi atau katak, reptilia atau hewan melata, kemudian ada aves atau unggas, contohnya rajawali, kemudian mamalia yaitu hewan yang memiliki kelenjar mamai, contohnya sapi, kambing, dan orang utan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Terima kasih, semangat belajar. Cukup sekian dari saya. Nah,
untuk penugasannya nanti silakan mengerjakan LKPD yang saya share di grup BA. Nah, untuk pengerjaannya nanti insya Allah saya akan membuat video yang khusus tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk minggu depan itu agendanya atau pertemuan selanjutnya itu agendanya tentang membahas tentang klasifikasi materi. Nah, tolong silakan dipelajari sebelumnya ya. Dan sebelum minggu depan itu kan tentang klasifikasi materi. Nah, sebelum membahas mengenai klasifikasi materi, kita akan ulangan terlebih dahulu. Nah, ulangannya itu terdiri dari 2 bab pertama dan juga bab kedua, seperti itu ya. Nah, jika kurang dapat difahami, silakan bertanya kepada saya, insya Allah saya akan menjelaskannya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.